Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Rahman Nurtia Matani. Saya dari program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Oke, di video kali ini saya akan membahas materi mengenai aspek teknis dan teknologis. Ini merupakan lanjutan materi dari mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Oke, langsung saja ke materi yang pertama. Ada beberapa hal yang perlu dianalisis pada aspek teknis dan teknologis. Yang pertama ada pemilihan lokasi pabrik, karena lokasi pabrik yang strategis merupakan salah satu sumber keunggulan bersaing. Yang kedua ada penentuan skala produksi yang optimal, karena skala produksi yang terlalu besar akan menimbulkan pemborosan. Namun sebaliknya, jika produksi yang terlalu kecil akan kehilangan peluang untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga ada pemilihan mesin dan peralatan, karena mesin dan peralatan yang digunakan sangat berpengaruh pada keberhasilan proses produksi. Maka yang keempat ada penentuan layout pabrik dan bangunan, karena layout yang baik akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses produksi. Yang terakhir ada pemilihan teknologi, karena teknologi yang tepat memampukan perusahaan menghasilkan produk yang kualitas baik dalam waktu yang tepat dan biaya yang lebih murah. Selanjutnya ada tujuan. Analisis aspek teknis dan teknologis ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan apakah secara teknis bisnis dapat dibangun dan dijalankan dengan baik. Secara spesifik, analisis aspek teknik dan teknologis dalam studi kelayakan bisnis bertujuan untuk yang pertama, menganalisis kelayakan lokasi untuk menjalankan bisnis. Yang kedua, menganalisis besarnya skala produksi untuk mencapai tingkatan skala ekonomis. Yang ketiga, menganalisis kriteria pemilihan mesin, peralatan, dan teknologi untuk menjalankan proses produksi. Yang keempat, menganalisis layout pabrik, layout bangunan, dan fasilitas lainnya. Dan yang terakhir ada menganalisis teknologi yang akan digunakan. Kemudian ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam aspek teknis dan teknologis. Yang pertama ada penentuan lokasi bisnis. Lokasi bisnis adalah lokasi di mana bisnis akan dijalankan, baik itu lokasi untuk lahan pabrik maupun instansi untuk perkantoran atau administrasi. Lokasi untuk lahan pabrik dapat dipisahkan dengan lokasi perkantoran. Namun, pembahasan buku ini lebih ditekankan pada pembahasan lokasi untuk lahan pabrik, karena pemilihan lokasi pabrik jauh lebih kompleks dibandingkan dengan pemilihan lokasi untuk perkantoran atau administrasi. Selanjutnya ada variabel-variabel utama dalam pemilihan lokasi bisnis adalah yang pertama, ketersediaan bahan mentah. Perusahaan sangat membutuhkan bahan mentah dalam jumlah banyak sebagai bahan utama. Oleh karena itu, ketersediaan bahan mentah merupakan variabel utama yang harus diperhatikan untuk menentukan lokasi bisnis. Yang kedua ada letak pasar yang dituju. Biaya distribusi tidak hanya diperlukan untuk mengangkut bahan ke lokasi bisnis atau pabrik, tetapi juga diperlukan untuk mengangkut barang-barang jadi. Yang ketiga ada ketersediaan sumber energi, air, dan sarana komunikasi. Hampir setiap bisnis memerlukan sumber energi untuk menggerakkan mesin maupun peralatan lainnya. Selain itu, ketersediaan fasilitas air dan sarana komunikasi juga sangat penting untuk menunjang proses produksi. Yang keempat ada ketersediaan fasilitas transportasi. Ketersediaan sarana transportasi tidak hanya penting untuk keperluan bahan mentah ke pabrik dan pengangkutan bahan jadi dari pabrik ke pasar, tetapi juga penting untuk mengangkut tenaga kerja dari tempat tinggal ke lokasi bisnis. Selanjutnya ada penentuan luas produksi. Luas produksi merupakan jumlah atau volume hasil produksi yang seharusnya diproduksi oleh perusahaan dalam satu periode tertentu. Luas produksi harus direncanakan secara matang agar perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang optimal. Luas produksi juga dapat diukur dengan beberapa indikator berikut. Yang pertama, bahan dasar yang digunakan. Indikator ini dapat digunakan jika bahan dasar tertentu mendominasi seluruh proses produksi. Yang kedua, barang yang dihasilkan. Indikator ini dapat digunakan jika barang yang dihasilkan menggunakan berbagai bahan yang memiliki tingkat kepentingan yang relatif sama. Yang ketiga, ada peralatan mesin-mesin yang digunakan. Indikator ini dapat digunakan jika alat produksi jangka panjang memegang peranan utama dalam perusahaan tersebut.
Yang terakhir ada jumlah pegawai yang digunakan. Indikator ini dapat digunakan jika perusahaan menggunakan berbagai dasar proses produksi merupakan kegiatan yang padat tenaga kerja. Kemudian ada faktor-faktor yang membatasi luas perusahaan dan harus dipertimbangkan dalam menentukan luas produksi. Yang pertama, ada batasan permintaan pasar, yang kedua batasan kapasitas mesin, yang ketiga batasan jumlah dan kemampuan tenaga kerja, yang keempat batasan kemampuan finansial dan manajemen, yang kelima batasan ketersediaan bahan dasar, yang keenam batasan ketersediaan faktor-faktor produksi yang lain. Selanjutnya ada pemilihan mesin, peralatan, dan teknologi. Pemilihan mesin, peralatan, dan teknologi merupakan hal yang penting. Hal ini karena kesalahan dalam pemilihan mesin, peralatan, dan teknologi yang digunakan akan menimbulkan kerugian jangka panjang. Berikut ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan pada pemilihan mesin dan peralatan. Yang pertama ada kesesuaian dengan teknologi, yang kedua harga perolehan, yang ketiga kemampuan, yang keempat ketersediaan pemasok, yang kelima ketersediaan suku cadang, yang keenam kualitas, yang ketujuh unsur ekonomis. Kemudian penentuan layout pabrik dan bangunan. Layout pabrik merupakan keseluruhan bentuk dari penempatan fasilitas-fasilitas yang diperlukan dalam proses produksi. Penentuan layout pabrik pada umumnya dilakukan ketika lokasi bisnis atau pabrik ditentukan dengan berbagai pertimbangan. Layout yang baik memiliki berbagai kriteria. Yang pertama, meminimalkan jarak angkut antar bagian. Yang kedua, aliran material yang baik. Yang ketiga, efektif dalam penggunaan ruang. Yang keempat, luas atau indah. Yang kelima, memberikan keselamatan atas barang-barang yang diangkut. Yang keenam, memungkinkan adanya peluasan bisnis. Yang ketujuh, meminimalkan biaya produksi. Dan yang terakhir, memberikan jaminan keamanan yang cukup bagi keselamatan tenaga kerja. Secara umum terdapat 3 macam jenis layout. Yang pertama, layout proses atau fungsional. Pada layout proses mesin-mesin dan peralatan yang mempunyai fungsi yang sama dikelompokkan dan ditempatkan dalam satu tempat atau ruang tertentu. Layout ini cocok bagi perusahaan yang berproduksi untuk pesanan di mana banyak pesanan yang berbeda baik dalam bentuk kualitas maupun jumlah. Yang kedua, layout produk atau garis. Pada layout produk mesin-mesin dan peralatan disusun berdasarkan urutan operasi yang diperlukan untuk produk yang akan dibuat. Layout ini cocok digunakan bagi perusahaan yang berproduksi secara terus-menerus dalam jumlah yang besar. Yang ketiga ada layout kelompok. Pada layout kelompok, mesin-mesin dan peralatan memuat serangkaian komponen yang sama dikelompokkan pada suatu tempat. Layout ini merupakan kombinasi dari layout produk dan layout proses. Dan yang terakhir ada sumber data. Sumber data untuk melakukan analisis aspek teknis dan teknologis dalam studi kelayakan bisnis berasal dari data primer maupun data sekunder. Untuk data primer yang dibutuhkan untuk analisis teknis dan teknologi pada studi kelayakan bisnis adalah data tentang lokasi bisnis, yaitu data tentang faktor-faktor yang terjadi, pertimbangan dalam pemilihan lokasi bisnis, yaitu lingkungan masyarakat, sumber daya alam, sumber daya manusia, pasar, pengangkutan, pembangkit tenaga, dan lahan untuk perluasan bisnis yang akan datang. Yang kedua ada luas produksi, yaitu data tentang faktor-faktor yang mempengaruhi luas produksi, baik itu dari jumlah bahan dasar, rencana kapasitas mesin, rencana jumlah tenaga kerja, besarnya permintaan, dan jumlah faktor-faktor produksi yang lain. Yang ketiga, mesin, peralatan, dan teknologi, yaitu data tentang faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan mesin, peralatan, dan teknologis. Yang terakhir ada layout, yaitu data tentang jenis produk yang akan diproduksi, jenis proses produksi, dan volume produksi. Selanjutnya, data sekunder. Data sekunder yang dibutuhkan untuk analisis teknis dan teknologis adalah data tentang spesifikasi, peralatan, dan teknologi yang akan digunakan, profil masyarakat, profil daerah, dan literatur yang berkaitan dengan penentuan lokasi bisnis, penentuan lokasi produksi, pemilihan mesin, peralatan, dan teknologi, dan penentuan layout. Umumnya literatur yang membahas hal tersebut adalah buku-buku manajemen operasional dan operasional research.